Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal materi PKN IPA dan Matematika P3K PGSD. Ini masih kita kembangkan dari FR yang dibagikan oleh teman-teman kita yang sudah ujian. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Soal pertama. Pengamalan sila pertama Pancasila yang benar adalah A. Bergotong royong membangun jembatan, B. Rapat membahas pembangunan masjid, C. Tidak memakai obat terlarang dan tidak minum minuman keras, D. Menolong orang yang berbeda suku. Jadi jawabannya adalah C. Tidak memakai obat terlarang dan tidak minum minuman keras. Jadi ini adalah rekapan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, tidak minum minuman keras. 2. Tidak memakai narkoba dan obat-obatan terlarang. 3. Melaksanakan ibadah yaitu salat, puasa, dan zakat. 4. Tidak ribut saat pemeluk agama lain melaksanakan ibadah. 5. Senantiasa berteman dengan pemeluk agama lain. 6. Merayakan hari besar agama bersama anggota keluarga. 7. Mengembangkan toleransi agama sejak dini. 8. Beribadah tepat waktu. 9. Hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Soal kedua, BPJS adalah implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Melindungi segenap bangsa Indonesia, D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawabannya yang paling tepat itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Soal ketiga, saat berkendara dengan motor, kita diwajibkan menggunakan helm, membawa surat-surat motor, berhenti saat lampu merah, tidak menyeberang sembarangan. Dari contoh tersebut, kita telah mengamalkan Pancasila sila K, A1, B3, C4, D5. Jadi ini yang paling tepat itu adalah pengamalan sila kelima. Sikap menghormati hak orang lain. Jika kita mematuhi aturan lalu lintas, maka pengguna jalan lainnya juga akan merasa aman. Soal keempat, berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah A. Mengadili pada tingkat kasasi, B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, C. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi, D. Memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Jawabannya yang paling tepat itu adalah D. Soal kelima, melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang adalah makna dari lambang sila kelima Pancasila, yaitu A. Kepala banteng, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas. Jadi lambang sila kelima Pancasila itu adalah padi dan kapas. Soal keenam, berikut ini yang termasuk gaya tak sentuh adalah A. Gaya otot dan gaya gesek, B. Gaya magnet dan gaya gravitasi bumi, C. Gaya pegas dan gaya mesin, D. Gaya magnet dan gaya pegas. Jadi yang termasuk gaya tak sentuh itu adalah gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Soal ketujuh. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. 2. Menggumpalkan lemak untuk dicerna. 3. Membunuh bakteri merugikan. 4. Memproduksi zat yang dibutuhkan tubuh. 5. Membantu fungsi enzim lipase. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi cairan MP2 bagi tubuh adalah A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C2, 3, dan 5, D3, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Menggumpalkan lemak untuk dicerna, kemudian membunuh bakteri yang merugikan, kemudian membantu fungsi enzim lipase. Soal ke-8. Cara penanggulangan tikus dengan simbiosis yang ramah lingkungan adalah A. Memasang racun tikus di setiap lubang tikus, B. Membuat perangkap tikus, C. Memasang rubuh
H atau rumah burung hantu di area persawahan. D. Memelihara ular pemangsa tikus. Jadi yang paling tepat itu adalah memasang rubuha atau rumah burung hantu di area persawahan. Karena kita tahu burung hantu adalah predator alami dari tikus. Soal ke-9, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bola yang dilempar, kemudian kembali jatuh menyentuh tanah. Energi kinetik terbesar dan energi potensial terbesar ada di titik A dan C, B, A dan B, C, B dan C, D, C dan A. Jadi kalau kinetik terbesar yaitu ada pada titik terendah, sedangkan energi potensial terbesar yaitu ada di titik tertinggi. Jadi jawabannya adalah A dan B. Ini sesuai dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik bahwa EM itu sama dengan EP ditambah dengan EK. Jadi ketika di posisi tertinggi, EP itu karena rumusnya adalah M kali G kali H, jadi ketinggian itu berpengaruh untuk menentukan besar kecilnya energi potensial. Maka di posisi tertinggi itu energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya itu adalah minimum. Dan sebaliknya di titik terendah itu energi potensialnya minimum dan energi kinetiknya maksimum. Maka energi kinetik terbesar ada di titik terendah yaitu A. Kemudian energi potensial terbesarnya itu ada di titik B. Soal pertama. Pengamalan sila pertama Pancasila yang benar adalah A. Bergotong royong membangun jembatan, B. Rapat membahas pembangunan masjid, C. Tidak memakai obat terlarang dan tidak minum minuman keras, D. Menolong orang yang berbeda suku. Jadi jawabannya adalah C. Tidak memakai obat terlarang dan tidak minum minuman keras. Soal selanjutnya, hasil dari 5 kali 6 ditambah 12 dibagi 2 adalah A 36, B 24, C 12, D 8. Jadi ini cukup mudah, kita harus mendahulukan kali dengan bagi, setelah itu baru tambah dengan kurang. 5 kali 6 yaitu 30, 12 dibagi 2 yaitu 6, maka 30 tambah 6 adalah 36. Soal ke-12, Randi mengendarai motor menempuh jarak 4.500 meter dalam waktu 1,5 jam. Kecepatan motor Randi adalah titik-titik kilometer per jam. A2, B3, C4, D5. Jadi untuk jarak atau S kita rubah dulu ke dalam bentuk kilometer. 4.500 kilometer sama dengan 4,5 kilometer. Kemudian T waktunya 1,5 jam. Kecepatan atau V sama dengan S per T, berarti 4,5 dibagi 1,5. Dapatlah 3 km per jam. Soal kedua, BPJS adalah implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Mencerdaskan kehidupan bangsa, C. Melindungi segenap bangsa Indonesia, D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawabannya yang paling tepat itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Soal selanjutnya, Budi berangkat mengendarai motor dari desanya ke Semarang dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai di tujuan dalam waktu 5 jam. Jika Budi melaju dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan adalah A 6 jam, B 7 jam, C 8 jam, D 9 jam. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Semakin kecil kecepatan, maka semakin besar waktu yang diperlukan.
Dan sebaliknya, semakin besar kecepatan, maka semakin kecil waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Maka kita cari 60/50 itu sama dengan X per 5. Kita kali silang, 60 kali 5 dibagi 50 sama dengan 300/50. Dapatnya yaitu 6 jam. Soal terakhir. Apabila penggaris atau mistar plastik digosok pada rambut yang kering kemudian didekatkan pada sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil tersebut akan tertarik dan menempel pada penggaris. Pernyataan ini termasuk pengaruh gaya, A. Gesek, B. pegas, C. listrik, D. dorong. Jadi, ini adalah gejala listrik statis. Maka jawabannya adalah C. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jika Bapak Ibu memiliki kritik dan saran, jika ada konsep yang salah, saya mohon komentarnya di kolom komentar. Kemudian jika Bapak Ibu menganggap soal ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share karena channel ini akan terus membahas soal-soal terbaru dari FR yang dibagikan oleh teman-teman kita yang sudah ujian. Demikian saja, terima kasih dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu semuanya lulus tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.